Ya, pemirsa, vaksin COVID-19 menjadi salah satu harapan dari pemulihan ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana realisasi anggaran penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional. Serta kita akan juga mencermati bagaimana dengan pergerakan sejumlah emiten di sektor farmasi. Di antaranya ada INAF, KF, kemudian FIFA dan juga KLBF. Baik, langsung saja kita akan sampaikan infografis yang pertama. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan lihat bagaimana dengan realisasi dari anggaran penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional. Kita lihat ada beberapa sektor yang menjadi prioritas. Yang pertama adalah perlindungan sosial. Ini mencapai 233,69 triliun rupiah. Jumlah dana ataupun anggaran yang digunakan untuk perlindungan sosial dari dana PEN. Kemudian kita lihat ada insentif usaha yang digunakan mencapai 120,6 triliun rupiah, menempati posisi kedua setelah perlindungan sosial. Kemudian ada dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang mencapai 115,82 triliun rupiah. Data selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini menjadi salah satu dukungan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, fokus kepada pelaku UMKM. Selanjutnya adalah sektor kesehatan yang juga menjadi prioritas. Ini mencapai 97,9 triliun rupiah dan ada sektoral secara kementerian dan lembaga serta Pemda yang mencapai 65,97 triliun rupiah, yang dimana dana ini juga disebar ya untuk pemerintah daerah di wilayah Indonesia. Kemudian kita lihat dari sisi pembiayaan korporasi pun juga masuk dalam penerapan anggaran penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional yang mencapai 61,2 triliun rupiah. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Memang kalau kita cermati, Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN merangkap Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Budi Gunadi Sadikin memaparkan realisasi penyerapan dana penanganan pandemi COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional PEN sebesar 481,61 triliun rupiah, dan jumlah tersebut berdasarkan hitungan per 14 Desember 2020. Ya, pemirsa, dari realisasi anggaran dana PEN, selanjutnya kita akan melihat bagaimana dengan kinerja dari emiten-emiten yang berada di sektor farmasi. Kita akan ke informasi berikutnya, yaitu dari PT Indofarma Persero Tbk. Ya, kita akan cermati bagaimana secara fundamental ini kinerja laporan keuangan di kuartal ketiga dari emiten ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, dari sisi pendapatan bersih, emiten berkode saham INAF ini mencapai 749,25 miliar rupiah. Kemudian rugi bersih yang juga dialami sekitar 18,88 miliar rupiah, dengan total aset yang dimiliki oleh Indofarma mencapai 1,49 triliun rupiah. Adapun liabilitas mencapai 1 triliun rupiah dengan ekuitas sekitar 486,05 miliar rupiah. Ya, Direktur Keuangan dari Indofarma, Heri Triatno, memberikan informasi bahwa target dari penjualan secara month to date sampai dengan September 2020 sudah tercapai 90% dari target yang ditetapkan perseroan. Heri juga mengatakan bahwa perseroan berencana untuk memaksimalkan penjualan vaksin COVID-19 yang diproyeksikan akan mulai didistribusikan pada awal tahun depan. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Itu dia beberapa update emiten yang menarik dari sisi Indofarma. Dan selanjutnya kita akan cermati bagaimana laporan keuangan dari emiten farmasi lainnya, yaitu Kimia Farma. Ini adalah laporan keuangan kuartal 3 dengan emiten berkode saham KAF atau KF. Ya, pendapatan bersih yang diraih dari Kimia Farma itu mencapai 7,04 triliun rupiah dengan laba bersih mencapai 37,19 miliar rupiah. Adapun total aset yang dimiliki mencapai 17,68 triliun rupiah dan liabilitas mencapai 10,77 triliun rupiah. Adapun ekuitas mencapai 6,91 triliun rupiah.
Ya, emiten farmasi plat merah PT Kimia Farma Persero Tbk ini mencatatkan kenaikan penjualan sejak bulan Januari hingga September 2020, di mana emiten berkode saham KF ini membukukan pertumbuhan penjualan hingga 2,47% secara tahunan atau year on year. Dan mengutip laporan keuangan perseroan, KF ini mengantongi penjualan sebesar 7,04 triliun rupiah hingga kuartal 3 tahun ini. Jumlah tersebut naik dari periode yang sama di tahun 2019 yang tercatat 6,88 triliun rupiah. Kenaikan angka penjualan ini pemirsa terdorong oleh penjualan di pasar domestik dan juga pasar luar negeri yang mengalami kenaikan. Ya, kita ke infografis berikutnya. Selanjutnya dari laporan keuangan di kuartal 3 dari Kalbe Farma ya, kita akan cermati bersama. Pendapatan bersih itu mencapai 17,09 triliun rupiah, kemudian rugi bersihnya 22,26 miliar rupiah, kemudian total aset mencapai 22,45 triliun rupiah, kemudian liabilitasnya 2,02 triliun rupiah dan ekuitasnya sekitar 17,9 triliun rupiah. Itu dia, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di mana pergerakan saham dari PT Kalbe Farma Tbk ini di bulan Januari. Jadi kalau kita cermati dari beberapa pergerakan saham yang sudah disampaikan baik dari Kimia Farma, KB Farma, ini berdasarkan awal tahun, kemudian masa pandemi terjadi di sekitar bulan Maret dan proses pemulihannya hingga akhir tahun 2020. Kalbe Farma kita lihat di pergerakan saham di bulan Januari, tepatnya tanggal 2 sekitar 1.615. Kemudian 1 Maret mengalami tekanan hingga Rp1.195 per saham, dan di 23 Desember ada kenaikan atau rebound yang cukup menarik ya, hampir mendekati level pertama di bulan Januari, yaitu Rp1.465 per unit saham. Ya, PT KB Farma Tbk ini mencatatkan laba bersih lebih dari 2 triliun rupiah atau tepatnya sekitar 2,03 triliun rupiah per September 2020, di mana laba bersih naik 6% dari periode yang sama di tahun lalu sebesar 1,92 triliun rupiah. Berdasarkan data laporan keuangan kuartal 3 tahun 2020, kenaikan laba bersih ini seiring dengan penjualan KB Farma yang naik sekitar 1,6% menjadi 17,1 triliun rupiah dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 16,83 triliun rupiah. Baik, selanjutnya kita akan lihat dari Viridam Farma. Ini laporan kuartal ketiganya seperti apa, bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Pendapatan bersih mencapai 195,27 miliar rupiah, adapun rugi bersih juga dicetak sekitar 16,12 miliar rupiah. Total aset yang dimiliki 218,61 miliar rupiah dengan liabilitas 77,76 miliar rupiah dan ekuitasnya 140,84 miliar rupiah. Ya, emiten farmasi PT Viridam Farma Tbk ini mencatatkan kinerja yang positif hingga 9 bulan pertama tahun 2020, di mana laporan keuangan perseroan menyebutkan bahwa emiten berkode saham PYFA ini mengantongi penjualan bersih hingga 195,27 miliar rupiah pada kuartal 3 tahun 2020 atau mengalami kenaikan sekitar 5,72% secara tahunan atau year on year dari periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 184,72 miliar rupiah. Dan kalau kita cermati pergerakan sahamnya seperti yang bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda, tidak jauh berbeda dengan emiten farmasi lainnya. Di bulan Januari, tepatnya di 2 Januari, sekitar Rp206 per saham, kemudian pada 1 Maret turun hingga Rp180 per saham, dan di bulan Desember tahun ini, tepatnya di 23 Desember, kenaikannya cukup masif mencapai Rp975 per saham. Itu dia update dari pergerakan saham dari PF. Jadi tidak berbeda ya dengan emiten farmasi lainnya, bahwa kenaikan penjualan perseroan ini juga ditopang oleh meningkatnya penjualan di pasar domestik hingga Rp237,93 miliar rupiah atau mengalami pertumbuhan 0,6% secara year on year. Sementara itu pemirsa, untuk penjualan ekspor ini, kalau untuk PYFA justru mengalami tekanan hingga 50,7% menjadi 408,72 juta rupiah. Baik.
Demikian update dari pergerakan secara fundamental ini saham-saham yang berbasis farmasi di sepanjang tahun 2020. Adanya pandemi COVID-19 justru di satu sisi memang memberikan berkah tersendiri karena mereka menjadi salah satu emiten yang diuntungkan dengan adanya penjualan obat-obatan. Kemudian dari sisi bagaimana vaksin COVID-19 yang sudah mulai didistribusikan khususnya untuk emiten-emiten farmasi BUMN. Ya, baik pemirsa, di segmen berikutnya kami akan kembali tentu dengan informasi menarik lainnya dari IJX Sandman yang masih terkait dengan pandemi COVID-19. Kami segera kembali.